Conference Jawa Barat sukses menggelar pelatihan penginjilan terpadu. Jemaat Serpong Natura resmi menjadi jemaat ke-71 di Conference Jakarta Banten. Dan kami juga menyajikan sejumlah berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, WIN West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia kawasan Barat. Bersama saya Farator dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Conference Jawa Barat sukses menggelar pelatihan penginjilan terpadu. Pada tanggal 26 hingga 28 September 2025, Conference Jawa Barat mengadakan pelatihan Harvest yang berkolaborasi dengan beberapa departemen di Conference Jawa Barat. Acara yang dilaksanakan di Hotel Cipanas Indah Garut ini dihadiri lebih dari 100 orang yang merupakan utusan-utusan jemaat se-Conference Jawa Barat. Dalam kesempatan itu juga, semua Global Misi Pionir atau GMP Conference Jawa Barat turut dilibatkan dalam acara tersebut. Acara dibuka oleh Pendeta Hamanulang, Ketua Conference Jawa Barat pada ibadah Vesper. Turut hadir Pendeta Sony Sipayung sebagai Direktur Adventist Mission Uni Indonesia Kawasan Barat sebagai narasumber yang menekankan pentingnya penginjilan dalam setiap gereja. Di lain waktu, Pendeta Oliver Tambunan sebagai Direktur Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan setempat menyampaikan pentingnya agar acara Sekolah Sabat dapat berjalan dengan baik dengan melibatkan semua anggota jemaat dan mengemas acara Sekolah Sabat dengan cara yang unik dan menarik. Tak ketinggalan, Pendeta Edwin Berhitu sebagai Direktur Komunikasi bersama dengan tim membekali seluruh peserta dengan materi pengenalan teknologi AI untuk penginjilan jemaat. Seperti untuk membuat renungan pendek menggunakan gambar dan video AI sebagai sarana penginjilan dan menggunakan handphone dalam pembuatan video acara berita misi. Tak hanya itu, para peserta juga disuguhkan dengan kesaksian langsung dari seorang narasumber bernama Bapak Leonard dari Indramayu yang mengenal kebenaran Gereja Advent melalui tayangan YouTube. Ini membuktikan bahwa peran digital pada masa ini sangat penting dalam penjangkauan jiwa-jiwa. Kolaborasi dari berbagai departemen ini memiliki peran penting khususnya dalam penginjilan. Di akhir acara, beberapa peserta yang dibawa menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan pada Jumat malam diadakan acara baptisan yang kudus untuk 7 jiwa yang menyerahkan diri kepada Kristus. Jemaat Serpong Natura resmi menjadi jemaat ke-71 di Conference Jakarta Banten. Pada tanggal 12 Oktober 2025 menjadi hari yang bersejarah bagi jemaat Serpong Natura yang secara resmi menjadi jemaat ke-71 di bawah naungan Conference Jakarta Banten. Acara peresmian ini turut dihadiri oleh para pimpinan dari Conference Jakarta Banten, yaitu Pendeta Saiman Saragi sebagai Ketua, Pendeta Sembi Naibaho Sekretaris Eksekutif, dan Bapak Jerry Umbo Bendahara. Tak hanya itu, acara ini juga dihadiri beberapa pimpinan Departemen Conference. Dalam sambutannya, Pendeta Saiman Saragi menyampaikan pentingnya kerjasama dan kesantuan dalam menjalankan misi gereja. Beliau juga mengapresiasi kerja keras dan dedikasi jemaat Serpong Natura dalam membangun komunitas yang kuat dan peduli. Pendeta Semi Naibaho menambahkan bahwa peresmian ini bukan hanya perayaan tetapi juga kesempatan untuk memperbarui komitmen dalam menjalankan misi gereja. Ia juga berharap bahwa jemaat Serpong Natura terus menjadi terang dan garam bagi masyarakat sekitar. Peresmian ini menjadi momen penting dalam sejarah gereja menandai perjalanan panjang pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan. Dengan peresmian ini, jemaat Serpong Natura diharapkan semakin maju dan berkembang dalam iman, serta menjadi saksi bagi masyarakat sekitar tentang kasih dan pengorbanan Kristus. Kita beralih ke Sumatera Utara. Departemen Pelayanan Pemuda Advent Sumatera Utara mengadakan Pestari Adventurer. Sebanyak 146 orang yang merupakan para adventurer dan pembina dari wilayah 4 Dairi dan Pakpak Barat Sumatera Utara
mengikuti kegiatan pestari atau pesta sehari adventurer. Bertempat di Taman Wisata Iman Sitinjo, Kabupaten Dairi, acara ini mengambil tema Faith in Action atau Iman dalam Aksi. Pestari ini sendiri merupakan kegiatan tahunan bagi anak-anak adventurer yang bertujuan untuk menciptakan tali persahabatan di antara peserta adventurer, mengajarkan adventurer untuk menikmati alam ciptaan Tuhan dengan benar, meningkatkan rasa tanggung jawab, kemandirian, dan kerjasama pada anak adventurer. Kegiatan ini juga mendapatkan support dan motivasi dari jemaat dan para orang tua karena dirasa memiliki tujuan yang sangat baik bagi para anak-anak. Kegiatan pestari ini dihadiri oleh Direktur Pelayanan Pemuda Daerah Sumatera Utara, Pendeta Nikodemus Ginting, juga dihadiri oleh Pendeta RM Huta Soit, Sekretaris Daerah Sumatera Utara. Kegiatan dimulai dengan upacara pembukaan, dilanjutkan kegiatan pos ke pos, yaitu pos Heaven Kitchen, dapur surga, belajar membuat makanan sehat. Pos Healthy Me atau Aku Sehat, di mana adventurer diajarkan membuat dan meminum jus wortel yang dibuat, serta diajarkan juga untuk memilih makanan yang sehat. Pos My Church atau Gerejaku, belajar untuk bersikap hormat dalam ibadah dan membuat tulisan ayat Alkitab di batu. Serta pos First Aid, pertolongan pertama, tempat para adventurer diajarkan cara mengobati luka ringan. Tak hanya pos kelas, para adventurer juga mengikuti berbagai permainan yang telah disiapkan oleh panitia dan dilanjutkan dengan upacara pelantikan kelas kemajuan adventurer. Kiranya melalui kegiatan pestari ini, para adventurer yang ada di wilayah Bakor 4 Dairi Pakpak Barat dapat memiliki karakter yang baik seperti yang telah dicontohkan oleh Yesus, khususnya dalam berbuat kebaikan kepada sesama. Pengukuhan dan pembukaan kelas Pathfinder berlangsung di Klub Oikos Cikampek. Suasana penuh semangat dan sukacita mewarnai upacara pengukuhan dan pembukaan kelas Pathfinder Klub Oikos Cikampek yang berlangsung pada hari Sabat 4 Oktober 2025. Acara ini menjadi momen bersejarah sekaligus tonggak penting bagi para Pathfinder muda dalam memulai perjalanan iman mereka untuk belajar, bertumbuh, dan melayani dalam misi Kristus. Dalam sambutannya, Kak Daniel Taja selaku Direktur Pemuda, Musik, dan PCM Conference DKI Jakarta dan sekitarnya bersama Kak Edi Surahmat memberikan dorongan dan inspirasi rohani bagi seluruh peserta. Melalui doa dan motivasi yang disampaikan, keduanya mengingatkan pentingnya membangun karakter yang tangguh, disiplin, dan berakar dalam kasih Tuhan. Salah satu pembina menambahkan, jikalau hari ini bukan hanya sekedar seremoni, tetapi awal dari sebuah panggilan mulia menjadi Pathfinder yang berani, setia, dan siap melayani di setiap langkah hidup. Acara tersebut berlangsung dengan penuh antusiasme dari seluruh anggota, pembina, dan tamu undangan. Para Pathfinder pun tampak bersemangat mengikuti prosesi pengukuhan serta pembukaan kelas menandai dimulainya tahun kegiatan baru yang penuh tantangan dan peluang untuk bertumbuh dalam iman dan kepemimpinan. Kiranya melalui pengukuhan klub Pathfinder ini, perkumpulan baru Oikos Cikampek yang baru diresmikan pada bulan Juli tahun ini semakin semangat dan terus maju. Berita dari Cikampek tadi menutup jumpa kita hari ini. Kami selalu terbuka dan menerima berbagai berita dari jemaat ataupun dari daerah Anda untuk menjadi inspirasi dan ditayangkan dalam program WIN. Anda dapat menghubungi Direktur Komunikasi dari masing-masing daerah Anda yang telah kami tetapkan sebagai koresponden kami untuk Anda kirimkan berita agar kami dapat menayangkannya. Mari bersama kita sukseskan program Harvest 2025. Satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor beserta dengan kru undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu minggu depan hanya di WIN West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.